what do you want? Yang kamu mau lakuin apa? Marah-marah dan confront pelaku kalau misalnya kamu victim dan kamu tersakiti sama behaviornya dan membela diri. No, you know what Queen does? Queen will literally remove the victim mindset and start to turn the pain into power. Hey Queen, suara aku masuk gak? Oh my god, what? Kamu difitnah sama mantan kamu. Dia ngomong yang enggak. Terus dia bilang kamu tergila sama dia, obses sama dia. Oh my god, Queen, I've been there too, and this is what you need to listen. Okay, you're gonna be okay, and percaya kamu bakal benar-benar sukses dan berada di titik yang tidak disangka-sangka pada saat kamu mendengar video ini sampai selesai dan actually do apa yang aku sarankan, karena aku benar-benar udah ngelewatin itu semua. Gue bener capek dan bingung banget kenapa banyak banget cowok yang habis putus itu more likely buat ngefitnah mantannya, kayak ngemuter-balikin fakta, ngejelek-jelekin, I don't know, you name it. Dan ini tuh case-nya tuh gak cuma di aku doang, tapi tuh yang buat aku resah tuh hampir semua temen deket aku, sekeliling aku. Bayangin, there are so many out there jadi korban. Dan patternnya itu tuh selalu nyebarin tongkrongan yang gak sesuai fakta dengan framing, oh iya dia ngajar-ngajar aku, dia obses, dan fitnah-fitnahan lainnya yang kayak gak make sense dan banyak case-nya yang berbeda-beda. Like, why did you do that? Apa setelah kamu kayak gitu, kamu jadi merasa you're finally feeling like a man, you finally realize your worth, you finally feel something? Oh my god, what's a shame. And this is for my queen. Kalau misalnya kamu menjadi korban, this is what you need to do. Aku sudah melewatinya, so you have to listen to me, okay? Jangan confront, jangan bales, jangan marah-marah, jangan labrak. No, you know what you have to do? Stay silent dan belajar ikhlas. Wait, please don't take it as like bullshit, but it's really what you really need to do. Karena kita tuh lagi diuji, apakah kita bisa melewati ini dan benar-benar actually ikhlas. Dan hadiah dari ikhlas itu adalah, Masya Allah, setiap orang beda-beda, bisa hal besar yang kamu gak akan sangka. And it's actually always leading to great things and good things. Karena first of all, kamu harusnya bersyukur kamu udah dijauhin sama orang kayak gitu yang freaking manipulative dan menghancurkan mental kamu, sangat-sangat menghancurkan mental kamu. And finally, God actually shows you they're not a good person. Dan kalau dari case aku dan banyak orang, ini tuh titik tergongnya permantanan itu pada saat kita difitnah sih. Karena kita benar-benar akhirnya sadar kalau misalnya they're not a good person. Dan akhirnya kita mau gak mau harus move on dan mau gak mau harus percaya kalau misalnya they're not the good people yang ada di kepala kita, not the person how we imagine as the potential in our head. And this is need to be happen supaya kita actually let go and move on. So saran aku, cara belajar ikhlas itu dari pengalaman aku, what I do is to actually rely back on God dan juga journaling tadi. Jadi kamu keluarin aja rasa sedih, kecewa kamu ke journaling, cause no one would judge you. Kamu bisa start journaling dari kamu marah atau kesel, tumpahin rasa kesal dan sedih, kecewa kamu. And kamu juga bisa membiasakan untuk say some positive things to yourself, kayak positive affirmation dan lain-lain di jurnal kamu. Dan mungkin start writing again your dreams. Siapa tahu itu akan terwujud, cause God will always see and know, and who knows apa yang kamu tulis itu bisa menjadi kenyataan. Karena kalau dari case aku, everything come true for what I've been writing. Last but not least, Tuhan itu maha adil banget kok. Allah maha adil, so you don't have to worry much. Gak usah buang-buang energi and lift your fingers sedikit pun untuk handle the situation or react to the situation. What you really need to do itu berpasrah dan come back to yourself and try to heal. Emang shitty and bikin murka kayak what?
gue yang jadi korban udah sehancur ini, gue cuma disuruh diem dan ikhlas. Let me tell you why. Because what do you want? Yang kamu mau lakuin apa? Marah-marah dan confront pelaku kalau misalnya kamu victim dan kamu tersakiti sama behaviornya dan membela diri. You know what Queen does? Queen will literally remove the victim mindset and start to turn the pain into power. How you can turn the pain into power? This rage atau kayak rasa marah ini kamu bisa convert itu semua menjadi semangat kamu untuk sukses dan achieve dream kamu. Itu kebanyakan awalan dari teman-teman aku, cewek-cewek yang sukses itu biasanya dari patah hati dan kekecewaan terbesar dia. Dan sambil kamu fokus on your goal, walaupun gak gampang untuk actually bangkit lagi dan fokus on your goal, at the same time yang tadi aku bilang, journaling, rely on God, heal yourself. Karena kalau misalnya kamu udah ngeganti mindsetnya, why is this happening to me? Mindset, this is happening for me. Hal ini terjadi untuk aku, dan hal ini terjadi untuk sebuah alasan. You're not complaining anymore, dan kamu bakal start to be grateful. Kalau misalnya dengan tidak ini terjadi, mungkin aku tidak semangat itu untuk membangun A, mungkin aku nggak semangat itu untuk achieve B, mungkin aku masih sama dia yang toxic dan kemungkinan lainnya. So just believe that this happened for a reason. Bisa daripada stuck in victim mindset, you can always choose to be grateful kalau kamu udah akhirnya lepas dan terpaksa ditunjukin sama Tuhan kalau misalnya they're not your people, they're not your person anymore, because they're such an evil person. Dan aku sih akhirnya juga percaya kalau cowok yang udah gak cinta lagi itu emang ya bisa jadi orang yang paling tega dan jahat. Okay, I church all time. Awalnya aku gak mau ada segmen ini karena takut dikira ngungkit-ngungkit, tapi yaudah, semoga jadi pelajaran aja. You know why I'm being so mad like this? Karena aku sendiri udah ngelewatin dan ternyata sahabat aku sendiri menjadi korban. So I think I feel the need buat cerita. Kalau misalnya dari case aku, ya adalah momen dimana aku harus putus dan aku sangat-sangat gak bisa move on. Tapi aku juga gak yang begging ngejar-ngejar, aku bener completely disappear. Sampai ya ada momen dimana akhirnya dipertemukan lagi, dan ternyata setelah akhirnya pertemuan itu aku kira we meant something again, dan ternyata cara Tuhan untuk memberi tahu kayak no, he's not your person, he's actually so evil adalah dengan fakta bahwa dia memfitnah saya gitu, dengan memframing aku juga jadi cewek yang ngejar-ngejar dia dan lain-lain. Aku tahu sih tujuannya apa, tapi kayaknya it's too specific kalau misalnya aku cerita. Tapi ya in general ya karena untuk fulfill their ego dan untuk mendapatkan apa yang dia mau aja. Aku tahu sebenarnya tujuan dia kayak gitu tuh ya untuk his own benefit dan apa yang menguntungkan buat dia, apa yang dia mau tuju gitu loh. Jadi kayak ya udah, aku nggak tahu kalian percaya atau enggak, tapi aku bener-bener silence, nggak marah, nggak membela diri, dan tidak nge-confront everything that you name it. Instead, what I do, ini apa yang aku udah sampaikan di part sebelumnya, yang aku benar-benar lakukan adalah menghilang, removing my life to him. Karena itu sesuatu yang bisa aku kontrol. Actually, yang bisa aku lakukan adalah remove myself from the situation. Karena what can I do? Ngerubah dia ngerasa bersalah, bikin dia ngerasa kasihan sama aku. No, he only care about himself dan apapun tujuannya. And it's stressing me and make me crazy kalau misalnya aku punya victim mindset dan merasa akulah yang paling tersakiti dan dikasihani dan dia sangat merugikan. No. So that's what I do, removing my life from him. And that's what I highly recommend, removing yourself from the situation. Then what I do instead, oh my god, a queen of course have a low time. Aku benar-benar hancur dan sedih. But how a queen really think is, gue gak mau situasi ini merugikan gue. Emang ini faktanya menghancurkan gue, tapi I don't want this trauma and pain bigger than me. Dan benar-benar berhasil menghancurkan 100%
me. Instead, aku mau flip itu semua into power, into something that is powerful dan bigger and beneficial for me juga. Dan of course, it's not easy to actually do that. Dan cara aku pelan-pelan membangun lagi diri aku dan gain the power itu adalah dengan journaling dan come back to God ya. Karena aku belajar juga dari kajian yang aku datengin tuh, janganlah berharap sama manusia. That's what makes us hurt. Just rely on God gitu loh. Kayak what do we expect from a human gitu loh. Jadi okay, I'm sorry God. I'm so grateful that I can fix my relationship with God, reconnect, and actually slowly asking and rebuilding the life that I deserve. Yang ternyata akhirnya aku pelan-pelan ikhlas dan bodo amat ya sama kehidupan si penjahat. Dan beneran pelan-pelan satu-satu doa aku dikabulkan dan aku berada di suatu kehidupan yang aku gak pernah nyangka sebelumnya, dan makes me so grateful that I actually ngelewatin itu dan bisa menarik kesimpulan dan hikmah bahwa that exactly happened for me. Dan kalau misalnya aku masih sama orang itu, aku gak akan berada di titik ini. Dan yang dulunya ngerasa oh I cannot live without him berubah menjadi aku gak bisa bayangin kalau aku masih sama dia. See, the difference is real. So tenang aja Queen, percaya hukum apa yang kamu tabur itu apa yang kamu tuai, bener gak deh? Jadi bener-bener Tuhan itu seadil itu. Ini bukan case pertama aku ngelihat how really hukum tabur tuai itu works. Kayak misalnya seseorang ngejahatin kamu sebotol ini, nanti apa yang mereka lewatin atau pelajaran yang buat mereka atau ya slash karma itu juga akan ukuran botol ini, sepersis itu. So don't worry, you don't need to lift your little finger. Jangan keluarin sedikit pun energi untuk keadaan ini, because udah ada yang di atas buat the greatest scenario yang bakal handle it for you. And for you Queen yang aku tadi udah saranin buat belajar ikhlas, look at me, I am the living proof. Kalau misalnya kamu udah ngelewatin fase belajar ikhlas dan finally ikhlas itu, hadiahnya Masya Allah, you wouldn't even believe. Kayak kamu akhirnya diangkat derajatnya ke tempat atau ya titik di mana yang kamu gak nyangka kamu akan di sana, dan mungkin kamu pernah impikan titik itu gitu. So I hope that kamu benar-benar terus optimis kalau misalnya Tuhan benar-benar adil. Percaya, memang terlihat kayak gak adil di awal, dia terlihat bahagia dengan mungkin pasangan barunya dan segala kebahagiaan dan kesuksesannya, but trust me, we never know what's going on behind the door. Dan sebenarnya itu none of our business anymore, seberapa sengsara mereka dan seberapa terpuruknya mereka setelah memilih untuk jahat sama kita. You know how Queen think and feel. They choose themselves. They choose their self, even to the level she doesn't care anymore how miserable the person who hurt us. So because she really focused on herself dan choose to put energy to what deserve. And yeah, that's really what Queen is. We're a Queen, right? I cannot wait for you to update me how great your life are after bisa ngelewatin dan selamat dari cowok bersifat jelmaan dajjal itu, yang jahat banget itu. Setiap kita kan pasti beda-beda ya case-nya. Ada yang mantannya sejahat itu dan mungkin separah itu ya bentuk fitnahnya. Tapi satu mindset yang mungkin can help you adalah seberapapun masalah kamu, jangan takut, karena actually there's God that is bigger than you. So Queen, I really hope you feel better and gak takut lagi dan jadi lebih semangat untuk ngelewatin ini, karena ini cuma fase. It will pass, it will pass, it will pass. Okay? I'm not joking and just saying nonsense thing waktu aku saranin dan benar-benar bilang kalau this is the perfect time for you buat come back and gain your power again dengan cara focus on yourself. Rasa marah itu benar-benar bisa jadi bekal yang sangat gong untuk kamu benar-benar
come back when it's time, then actually achieve what you always wanted to achieve. Balik lagi, bisa jadi emang ini harus terjadi karena emang dari jalan Tuhannya dia gak ada di perjalanan hidup kamu yang gong itu in the next chapter. He's always gonna be in his level. Dan yang seperti yang aku udah omongin di video YouTube yang sebelumnya, setiap orang ada masanya. Yang mungkin sekarang kamu lagi ngerasa marah, nanti ini kamu bakal ikhlas dan gak dendam sampai di titik kamu percaya kalau dia itu berada di hidup kamu untuk memberikan pelajaran yang sangat sakit tapi besar, tapi paling impactful untuk ngebawa kamu ke titik yang sekarang. So ya, semoga ceritaku dan cerita teman-temanku itu bisa menginspirasi dan actually membuat kamu semangat. Bye Queen, call me back anytime soon. Bye. You who choose to do that, just know that you are never gonna be the greatest yang kamu ekspektasikan di awal, yang diagung-agungkan. No, you're just simply a loser, and it's a temporary feeling that you feel great dan I don't know, a little feeling dari terlihat oke dan wow di tongkrongan is actually what you're looking for. Do you think it's gonna make you really terlihat seperti apa yang kamu ekspektasikan? No, watch out. I personally trust karma is real, and I don't care if you care or not, but God is fair. Dan mau seberapa jatuhinnya kamu ke para korban ini, you're never gonna be more than them. And these victims are gonna raise up and up, and you're gonna stay down there, maybe going nowhere. And we're gonna always level up because we are a queen, and good luck with that. Get out and fix your life and stay away from my girls, okay? I know that you're probably so insecure, and that's the only way buat kamu merasa you finally is worth something, right? So good luck forever living as an insecure guy who never healed and destroying other people, and then lari ke pelampiasan lain dan menyakiti lagi dan kena karma dan lagi dan berulang-ulang terus. I know, I hope you have a happy life. Dan buat kamu yang ngedenger fitnah-fitnahan kayak gini, mungkin bisa diproses lagi dan difilter lagi mana yang menurut kamu make sense, dan maybe just think that it's none of your business, dan kamu gak ada kerjaan banget ya untuk nyebar-nyebar lagi kayak how do you feel actually nyebarin hal yang gak pasti dan juga jatuhnya ngefitnah juga dengan ngomongin ke orang lain. Kayak every of us has a privacy dan juga kesalahan. Why do you care? You already that perfect? I don't know.